Halo teman-teman, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi UTUL UM/UGM tahun 2026 untuk mata ujian matematika dasar yang kita bahas dari buku KS Inovatif. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, di sini suatu jumlah suku kedua, diketahui jumlah suku kedua dan suku keempat suatu barisan geometri adalah 164. Berarti kita bisa tuliskan teman-teman ya. Berarti kita bisa punya U2 ditambah dengan U4 itu sama dengan 164. Kita bisa ubah nih untuk U2 dan U4-nya karena dia barisan geometri, maka kita bisa punya A2 itu berarti AR ya ditambah dengan AR pangkat 3 sama dengan 164. Kemudian sedangkan jumlah suku pertama dan suku ketiga adalah 205, berarti U1 ditambah dengan U3 sama dengan 205. Kita bisa ubah juga menjadi A ditambah dengan AR pangkat 2 ya, sama dengan 205. Sehingga kita bisa sederhanakan teman-teman ya. Kita bandingkan aja nih antara persamaan satu dan persamaan yang kedua. Ini persamaan satu, ini persamaan kedua ya. Berarti kita tuliskan ulang AR ditambah AR pangkat 3 dibagi dengan A ditambah AR pangkat 2 sama dengan 164 dibagi dengan 205. Ini kita bisa sederhanakan ya. Kita keluarkan AR pada persamaan 1, sehingga ini 1 ditambah R pangkat 2, di bawah juga sama aja ya. Berarti A-nya kita keluarkan, sehingga kita bisa dapatkan 1 plus R pangkat 2. Sama dengan 164 per 205. Nah, ini kita bisa coret. Nilainya sama ya. Sehingga ini A juga kita bisa coret, nilainya sama. Sehingga R-nya sama dengan 164 dibagi dengan 205, teman-teman. Kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 41 ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai R-nya sama dengan 4/5. Gitu. Nah, kalau sudah, nilai R-nya kita bisa masukin nih teman-teman ke persamaan yang kedua aja ya, yang gampang ya. Di persamaan yang kedua itu kan A ditambah AR pangkat 2 sama dengan 205 ya. Kalau A-nya kita keluarkan jadinya 1 ditambah R pangkat 2 sama dengan 205. Maka kita bisa hitung A dikali dengan 1 ditambah 4/5 pangkat 2. Gitu ya. Tinggal kita hitung. Berarti A-nya dikali dengan 1, ini berarti 16/25 sama dengan 205. 25 dikali 1 ya, ditambah 16. Yaitu 41, berarti hasilnya 41/25. Sama dengan 205. Berarti A-nya sama dengan 205 dikali 25 dibagi 41. Ini 205 dibagi 41 tuh 4 ya, dikali 16. Otomatis 205 dibagi 41 tuh berarti 5 ya. 5 dikali 25. Berarti A-nya sama dengan 125. Jika pertanyaannya adalah jumlah suku kedua dan suku ketiga barisan tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah U2 ditambah dengan U3 ya. U2 itu berarti AR, U3 itu AR pangkat 2
Berarti kita bisa hitung nih, A-nya 125, R-nya kan 4/5 ya. Ditambah dengan 125 dikali 4/5 pangkat 2. Sehingga kita bisa hitung 125 dibagi 5 itu 25 dikali 4, 100 ya. Tambah, ini 5 pangkat 2 kan 25 ya. Atau kalau teman-teman biar nggak bingung kita tulis dulu aja. Berarti ini 16/25. Sehingga 125 dibagi 25 itu 5, 5 kali 16, 80. Sehingga nilainya sama dengan 180, teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 2. Oke, diketahui matriks A yaitu P setengah negatif. P setengah 2 negatif 1 dan B-nya adalah 24. Dengan P tidak boleh negatif 1 jika A inverse dikali B sama dengan PQ, maka P kuadrat plus P-nya berapa? Untuk menyelesaikan soal ini kita coba pakai manipulasi aja ya. Cara manipulasinya adalah kita punya A inverse dikali B sama dengan matriks PQ ya. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan matriks A. Sehingga kita bisa punya A dikali A inverse dikali B sama dengan A dikali PQ ya. Ini berarti 1 ya teman-teman ya. Tinggal B-nya doang, berarti A dikali si PQ ini. Udah, tinggal B-nya kita masukin yaitu 2 dan 4. Berikutnya A-nya kita juga substitusikan yaitu P setengah 2 dan negatif 1 dikali dengan PQ. Kemudian kita kalikan P dikali P berarti P kuadrat ditambah setengah Q ya. Kemudian 2 dikali P, 2P dikurangi Q. Maka kita bisa punya dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 2 sama dengan P kuadrat ditambah setengah Q. Kemudian 4 sama dengan 2P min Q ya. Ini persamaan yang kedua kita ini aja teman-teman ya. Kita ubah menjadi bentuk yang yaitu Q sama dengan 2P min 4. Ini persamaan yang kedua, ini persamaan 1. Kemudian kita substitusikan aja. Substitusikan persamaan yang kedua ke 1. Yaitu kan P kuadrat plus setengah Q ya. Q-nya kita ganti jadi 2P min 4 sama dengan 2. Sehingga P kuadrat tambah setengah kali 2 itu 1 ya, berarti P. Ini berarti min 2. Min 2 sama dengan 0. Berarti P kuadrat ditambah P dikurangi 4 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, waduh, bentuknya udah kayak gini, berarti tinggal pindah ke kanan aja. P kuadrat plus P sama dengan 4, teman-teman. Udah, jawabannya berarti yang A ya. Saya nggak kelihatan, teman-teman. Saya kira nyari P dan Q-nya. Ternyata P kuadrat dan P-nya aja. Jadi udah dapat ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nomor 3. Jika X dan Y memenuhi logaritma log 3X tambah log Y pangkat 3 sama dengan 5 dan log 3X pangkat 2 tambah log 1 per Y pangkat 2 sama dengan 2. Maka log X pangkat 3 81 dikurangi log Y pangkat 2 1000 sama dengan berapa? Oke, berarti yang pertama kita ini aja teman-teman ya, jabarkan dulu di nomor persamaan yang 1 ya. Di persamaan 1 itu kita tulis ulang log X. Ini basisnya di sini aja ya. Saya buat di sini biar biasa gitu ya. Ditambah dengan log Y pangkat 3 sama dengan 5
kita bikin jadinya 3 log X, 3 pangkat dari Y-nya kita majukan. Log Y sama dengan 5 gitu. Kemudian dari persamaan yang kedua juga kita coba buat jabarkan ya. Yaitu 3 log X pangkat 2 ditambah log 1 per Y pangkat 2 sama dengan 2 ya. Kita jabarkan jadinya 2-nya dimajukan, 2, 3 log X ditambah ininya biar bagus teman-teman ya. Biar bagus kita majukan aja deh nilai dari si Y pangkat 2-nya. Karena kan kalau kita majukan kan jadi Y pangkat negatif kan ya. Atau kita tulis dulu deh. Y pangkat negatif 2 sama dengan 2 gitu. Biar teman-teman nggak bingung. Jadinya 2. 3 log X dikurangi 2. Log Y sama dengan 2 gitu. Oke, kalau basis sebuah kita misalkan dulu deh. Ya, kalau kita misalkan yang tidak punya basis ya, atau nggak usah deh, ini yang misalkan yang X sama Y nya aja. Berarti misal A nya sama dengan 3 log X dan B nya sama dengan yang log Y ya. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan kedua ini kita bisa dapatkan apa teman-teman? Ini berarti nantinya yang persamaan 1 kan 3 log X, berarti itu A ditambah 3B ya. Sama dengan 5. Dari persamaan 2 berarti 2A 2A min 2B sama dengan 2. Dari persamaan 2 ini kita bisa sederhanakan 2-nya kita keluarin, jadi A min B sama dengan 2. Sehingga A min B sama dengan 1 ya. Sehingga dari sini kita bisa misalkan aja A-nya sama dengan B plus 1 ya. Sehingga yang A ini kita bisa substitusikan yang ke persamaan 2 ini ya berarti ya. Di persamaan yang kedua yang bawah ini kita bisa substitusikan ke persamaan yang satu ini. Berarti substitusikan 2 ke 1. Sehingga kita dapatkan yaitu A ditambah 3B sama dengan 5 ya. Nah, A-nya kita ganti jadi B plus 1 ditambah 3B sama dengan 5. Sehingga B tambah 3B 4B tambah 1 sama dengan 5. Berarti 4B sama dengan 4. B-nya sama dengan 1. Kalau B-nya sama dengan 1, otomatis A-nya sama dengan B plus 1. Otomatis sama dengan 1 tambah 1 ya. Berarti A-nya sama dengan 2, teman-teman. Kalau A-nya sama dengan 2, kita bisa kembalikan lagi ke pemisalan. Tadi kan A-nya sama dengan 3 log X ya. A-nya 2, berarti A 2 sama dengan 3 log X. Otomatis X pangkat 2 sama dengan 3 ya. 3 kebalik. Basis kan ya, basis pangkat. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan 9. Nah, kita simpan dulu. Tinggal yang Y. Yang Y kita dapatkan dari yang B. B itu kan sama dengan log Y. Ya. B-nya sama dengan 1. Sama dengan log Y. Kalau di sini tidak disebutkan basisnya, maka basisnya pasti 10 secara default ya, secara common. Berarti Y-nya sama dengan 10 pangkat 1 atau sama dengan 10. Dari sini kita tinggal hitung apa yang ditanyakan pertanyaan soal. Di soal ditanyakan mengenai log, yaitu 3 log X, kebalik, X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dari
log 81 dikurangi Y pangkat 2 log 1000 ya. Nah, ini kita boleh sederhanakan dulu, nggak apa-apa teman-teman. Biar nanti teman-teman ngitungnya nggak banyak. 81 itu 3 pangkat 4 ya, berarti log 3 pangkat 4, ini X-nya pangkat 3 ya. Dikurangi Y pangkat 2 log 10 pangkat 3 ya. Ini agak naik dikit. Oke, sehingga kita bisa majukan semuanya, yaitu 4/3. Nah, baru X log 3 dikurangi Y pangkat 2, 3/2 dari Y log 10. Kalau udah kita substitusikan nilai X dan Y nya teman-teman ya, berarti 4/3, X-nya itu 9. Nah, 9-nya kita langsung ubah aja 3/2 ya. 3 pangkat 2 maksudnya. Log 3 dikurangi 3/2, 10 log 10. Oke. Saya rapikan sedikit ya. Oke, nah kalau sudah berarti kita pindahkan 3-nya berarti ke bawah ya. Berarti 4/3, 3 kali 2, 6. Kemudian 3 log 3 dikurangi 3/2, 10 log 10 teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 4/6 dikurangi dengan 3/2 ya. Kita samakan penyebut, 6. 4 bagi 2, 2 dikali 3, 6 ya. Berarti negatif. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Otomatis jadi negatif 5/6. Jawabannya yang B, teman-teman ya. Gitu, teman-teman, untuk soal nomor 3. Nggak terlalu susah sih sebetulnya, cuman prosesnya agak panjang sedikit aja. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut soal nomor 4. Di nomor 4, jika A pangkat P sama dengan B pangkat Q sama dengan C pangkat R dan B sama dengan AC, maka nilai P-nya berapa? Kita lakukan pemisalan aja ya teman-teman ya. Kita coba misalkan. Misalkan A pangkat P kan nilainya sama dengan B pangkat Q ya. Sama dengan C pangkat R. Ini kita misalkan sebagai K aja. Maka A pangkat P kan sama dengan K ya. Sehingga A-nya sama dengan K pangkat 1/P teman-teman. Ya enggak? Kemudian berikutnya kan B pangkat Q sama dengan K juga. Maka B-nya sama dengan K pangkat 1/Q kan. Dengan cara yang sama untuk yang C juga sama. C pangkat R sama dengan K, maka C-nya sama dengan K pangkat 1/R. Betul ya? Kemudian kita lakukan substitusi. Substitusi ke B sama dengan AC. Maka kita bisa dapat B-nya yaitu K pangkat 1/Q sama dengan A-nya K pangkat 1/P dikali C-nya K pangkat 1/R ya. Nah, kalau basisnya udah sama, dikalikan pangkatnya dijumlah ya, 1/P ditambah 1/R teman-teman. Nilainya akan sama dengan K pangkat 1/P. 1/Q, sorry. Kalau sudah berarti sebelah kanan samakan penyebut ya. Berarti ini PR, berarti ini P plus R ya. Nilainya sama dengan K pangkat 1/Q. Nah, karena basisnya udah sama juga, maka nilai pangkatnya juga pasti sama kan ya. Jadinya 1/Q sama dengan P plus R dibagi dengan PR ya.
karena yang ditanyakan adalah nilai P, kita kali silang aja PR sama dengan Q dikali P ditambah Q dikali R ya. Yang mengandung unsur P dikumpulkan PR dikurangi PQ ya, sama dengan QR. Maka P-nya kita keluarkan, jadinya R dikurangi Q sama dengan QR. Sehingga nilai P-nya sama dengan QR dibagi dengan R dikurangin Q, teman-teman. Berarti jawabannya yang apa nih? Yang B ya. Gitu teman-teman, soal nomor 4 ini cukup mudah ya. Cuma main di pemisalan aja. Kita lanjut di soal nomor berikutnya. Berikutnya nomor 5. Diketahui jika sin kuadrat X sama dengan akar 5 cos X, maka cos X-nya berapa? Oke, kita lakukan apa ya teman-temannya? Kita gunakan identitas aja ya. Kita kan tahu bahwa sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X ya. Sehingga kalau kita punya sin kuadrat X sama dengan akar 5 dikali cos X, itu nilainya akan sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X sama dengan akar 5 dari cos X ya. Maka kita kumpulkan aja ya, jadinya cos kuadrat, kita pindahkan ke kanan semua, cos kuadrat X ditambah akar 5 cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC aja. Gitu. Jadinya cos X-nya sama dengan negatif B plus minus B kuadrat dikurangi 4AC ya. Dalam hal ini B-nya adalah akar 5, berarti negatif akar 5 plus minus B kuadratnya berarti akar 5 pangkat 2 ya. Dikurangin 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 1. Ini kita perbesar ya. Oke, kalau sudah tinggal kita hitung, ini berarti negatif. Oh ya, dibagi, saya lupa. Sorry, ini rumusnya kurang lengkap ya. Dibagi 2A, teman-teman. Gitu, ini juga pasti dibagi dengan 2A. Sehingga A-nya dalam hal ini 1 ya. Sehingga ini nilainya sama dengan negatif akar 5 plus minus akar 5 pangkat 2 itu kan 5 ya. Negatif 4 kali negatif 1 berarti positif 4 ya. Berarti nilainya sama dengan kayak gini. Tinggal kita hitung. Berarti nilainya sama dengan negatif akar 5 plus minus 5 tambah 4 9. Akar 9 itu 3 dibagi dengan 2. Jawabannya berarti, oh ya, karena cos di sini kan tidak mungkin nilainya kurang dari 1 ya. Berarti kita ambil yang positif aja. Karena cos X tidak mungkin nilainya kurang dari 1 maksudnya. Bukan negatif ya, kurang dari negatif 1. Maka kita ambil cos X-nya sama dengan negatif akar 5 plus 3 per 2. Ini yang paling memenuhi ya. Sehingga jawabannya, oh ya, ini kita ganti ke posisi yang lebih baik sesuai dengan jawaban. 3 dikurangi akar 5 dibagi 2. Jawabannya yang E, teman-teman. Gitu ya. Oke, itu nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6, himpunan penyelesaian dari persamaan di bawah ini. Oke, kita lakukan dengan cara kita tulis ulang dulu. X plus 3 dibagi dengan X dikurangi 1 ya teman-teman ya. Kurang dari 1. Maka X plus 3 dibagi X min 1
satunya kita pindahkan ke kiri ya. Dikurang dari 0, samakan penyebut. Berarti penyebutnya sama-sama di X-1, sehingga X plus 3-nya dikurangi X-1 gini ya. Kurang dari 0. Gitu. Tinggal kita hitung X dikurangin X untuk pembilangnya. Itu 0, 3 dikurangi negatif 1, 4 ya. Dibagi dengan X-1 kurang dari 0. Karena permintaan soalnya kurang dari 0 dan pembilangnya positif, pembilangnya ya positif, maka penyebutnya harus apa biar hasilnya kurang dari 0 atau hasilnya harus negatif? Ya otomatis X-1-nya harus kurang dari 0. Maka X-nya kurang dari 1. Ya. Jawabannya yang D, teman-teman. Ini teman-teman kalau misalkan ini bingung, kita tuliskan dulu ya. Karena pembilangnya positif, dalam hal ini 4, maka penyebut harus negatif. Karena jawabannya harus kurang dari 0 kan. Gitulah maksudnya. Paham ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Diberikan suku banyak PX sama dengan AX pangkat 3, dikurangi BX pangkat 2 tambah 2A dengan A nggak boleh 0. Dan jika X pangkat 2 dikurangi NX min 1 merupakan faktor PX, maka maka nilai N-nya adalah, di sini kan kita punya karena dia punya faktor ya. Coba gini deh. Faktornya itu kan X pangkat 2 min X min 1 ya. Jadi bentuk fungsi di atas itu dapat difaktorkan. Kan nomor 7 dikatakan oleh soalnya sendiri bahwa PX itu punya faktor ini. Sehingga kalau kita tuliskan gini, AX pangkat 3 dikurangi BX pangkat 2 ditambah 2A nilainya adalah hasil perkalian dari X pangkat 2 dikurangi X dikurangi satu lagi, yaitu bentuk linier, yang mana karena di sini kan dia memiliki konstantanya itu sama dengan 2A ya. Maka ini berarti 2, ini berarti AX min K lah ya. Atau ya min K. Kenapa? Karena di sini kan plus ya, berarti sini min sama min. Oke, berarti untuk mendapatkan karena konstantanya kan 2A ya. Karena 2A konstantanya, maka nilainya sama dengan negatif 1 dikali negatif K ya. Berarti K-nya sama dengan 2A, teman-teman. Gitu, berarti bentuk koefisien bentuk perkalian itu nanti kayak gini. Berarti X kuadrat dikurangi NX dikurangi 1 dikali dengan AX min 2A gitu. Maka coba kita kalikan aja. Hasilnya berarti AX pangkat 3 min 2AX pangkat 2 benar nggak teman-teman? Kemudian dikurangi ANX pangkat 2 ditambah ya 2ANX, kemudian dikurangi AX ditambah 2A. Nah, ini adalah penjabaran dari si faktor tadi ya. Kita saya pindahin sini ya. Gitu, sementara nilai yang ini itu nilainya sama dengan hasil ini teman-teman. Sehingga kita bisa dapatkan AX pangkat 3 itu min BX pangkat 2 plus 2A nilainya harus sama nih dengan ya
ada di sini. Kita hitung ya. AX pangkat 3. Nah, yang pangkat 2 kita kumpulkan. Berarti negatif 2A plus AN ya. X pangkat 2 ditambah 2AN lagi min A untuk variabel X ditambah 2A gitu. Nah, nilainya di sini udah sama-sama 2A. Karena kita butuh N, berarti coba kita cari yang berhubungan dengan N ya. Karena di sini yang berpangkat 1 itu kan di sini X pangkat 1-nya nggak ada nih. Kalau kita geser ke sini, bentuknya kayak gini nih. Berarti plus 0x gitu. Jadi kita bisa tulis saja 0 sama dengan ini teman-teman ya. Sehingga 0 sama dengan 2AN dikurangin A. Tahu kalau A-nya kita keluarkan, berarti 2N min 1 sama dengan 0. Sehingga di sini A-nya sama dengan 0. Dan di soal A-nya kan nggak mungkin 0. Berarti yang 0 itu pasti si sebelah sininya. Karena A tidak 0, maka 2N min 1-nya yang sama dengan 0. Sehingga N-nya sama dengan setengah. Jawabannya yang D ya. Gitu teman-teman ya. Ini nggak terlalu susah sih harusnya buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 8. Tapi saya coba rapikan sedikit ya. Oke, cukup. Nomor 8 di sini diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat plus 2X plus 1, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 plus X2 per X1 dan 3 plus X1 per X2 adalah kita faktorkan dulu aja ya. X kuadrat plus 2X plus 1 itu sama dengan 0. Faktornya adalah X plus 1 pangkat 2 teman-teman ya, sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Jadi X1 sama X2-nya sama-sama negatif 1. Kemudian kita punya akar persamaan baru ya, yaitu alfa sama dengan, ini 1,2 sama ya, alfa sama dengan 3 ditambah dengan X2 dibagi X1. Maka 3 ditambah negatif 1 bagi negatif 1. Ini berarti 1 ya. 13 1, 4. Betanya juga sama nih harusnya. Karena X1 per X1, X2 yang nilainya 1 juga. Ya. Berarti ini juga 4. Sehingga persamaan kuadrat barunya tinggal kita masukin aja X kuadrat. Untuk mencari persamaan kuadrat baru kan berarti kayak gini. X plus alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat, nih jumlahin 4 tambah 4, 8X, 4 kali 4, 16 sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Jika fungsi f dan fungsi g mempunyai inverse yang memenuhi fx sama dengan g 4x plus 8, maka f inverse-nya berapa? Kalau kita misalkan, kita main pemisalan lagi ya. Misal y sama dengan fx, maka x itu sama dengan f inverse y ya. Jadi otomatis kalau saya punya fx sama dengan g 4x plus 8, maka ini sama dengan y ya, g 4x plus 8.
yang mana nilainya perhatikan Y sama dengan G. Balik ke sini nih. Y sama dengan Fx. Berarti kan bentuknya udah kayak gini nih. Berarti kita kembalikan ke sini. Berarti otomatis X-nya sama dengan berarti G inverse Y atau kebalikannya aja. Berarti 4X min plus 8 itu sama dengan G inverse Y ya. Tahu kalau kita bikinkan X jadinya 4X sama dengan G inverse Y min 8. Maka X-nya sama dengan G inverse Y dikurangi 8 per 4. Oke, biar bagus. Atau kalau mau kita sederhanakan, kita bisa bagi teman-teman ya. Kita bisa bagi menjadi 1/4 G inverse Y sama dengan dikurangi 2 ya. Oke. Nah, kalau sudah kita kembalikan ke dalam bentuk X ya, berarti F inverse. Ini kan berarti F inverse X ya, nilainya sama dengan 1/4 G inverse X dikurangi 2. Udah, tadi jawabannya yang C ya. Gitu aja sih. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Di soal nomor 10 diketahui fungsi fx sama dengan 3 kali fx min 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 4x min 2 pangkat 2. Nilai dari f aksen 1 atau turunan satunya adalah, oke, berarti kalau kita lihat-lihat sih sebetulnya di sini kita tulis dulu deh teman-teman ya, biar lebih yakin aja. Berarti di nomor 10 ini kita tuliskan fx sama dengan 3 dikali 4x min 2 dipangkatkan 3 dikurangi 2. Ini berarti kita gunakan ini aja ya. Gunakan aturan rantai. 4x min 2 tutup pangkat 2. Oke, biar lebih gampang kita lakukan pemisalan karena di dalam sininya terlalu banyak informasinya kalau tidak kita misalkan ya. Kita misalkan bahwa 4x min 2 itu sama dengan U lah ya. Kita pindah sini aja. Sehingga kita bisa langsung ubah jadinya fx sama dengan 3 kali U pangkat 3 min 2U pangkat 2. Ini lebih gampang ya. Tinggal kita turun rantai. F aksen X-nya berarti turunkan dari yang rantai besar. Berarti 2-nya turun. 3U pangkat 3 dikurangi 2U. Nah, 2 kurangi 1 kan 1. Kemudian turunkan yang ada di dalam. Berarti turunan dari 3U pangkat 3. Berarti 9U pangkat 2 dikurangi 2U. Kemudian berikutnya berarti turunan U-nya. Kalau sudah berarti coba kita lakukan ini aja ya, lakukan substitusi. Oh enggak teman-teman ya, sorry. Ini berarti ini tulis ulang 2 dikali 3U pangkat 3 dikurangi 2U dikali 9U pangkat 2 dikurangi 2. Ini harusnya 2 ya, bukan 2U. Kurangi 2 dikali U aksen. Lihat, U aksen turunan U-nya segini nih, 4x min 2 diturunkan jadi 4 ya. Gitu. Sehingga kita bisa lakukan perhitungan juga boleh.
kita bisa lakukan perhitungan, tapi di soal itu kan mintanya F aksen 1. Coba kita masukin ketika F-nya 1 ya. Coba kalau misalkan X-nya 1, X-nya 1, U-nya berapa ya? U-nya berarti 4 kali 1 kurangi 2 ya. Berarti U-nya sama dengan 2 teman-teman ya. Berarti U-nya sama dengan 2. Sehingga untuk mencari F aksen 1 berarti sama aja F aksen 2 ya. Karena di sini dalam konteksnya adalah U. Berarti 2 dikali 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 dikali 9 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 4. Sehingga kita bisa punya 2. 2 pangkat 3 8 kali 3 24 dikurangi 4 kali 2 pangkat 24 kali 9 36 dikurangi 2 dikali 4. Sehingga 24 kurangi 4 20 kali 2 40. 36 kurangi 2 34. 34 dikali dengan 2 berarti 68 ya. Tinggal kita hitung 8 kali 4. Wait. Ini salah. 34 dikali dengan 4 kan maksud saya. Gitu. Sehingga berarti sini 4 kali 4 aja dulu 160 dikali 34. Sehingga berarti ini 544 ya. Gitu. 5440. Jawabannya berarti yang B teman-teman ya. Gitu. Saya lupa di sini untuk mensubstitusikan nilai X-nya juga biar tinggal kita hitung di akhirnya. Gitu teman-teman, ini masih mudah ya. Kita lanjut soal nomor 11. Di sini diketahui cos A plus B sama dengan 1/4 dan cos A dikali cos B sama dengan 5/12. Kita bisa gunakan informasi tersebut, terutama cos A plus B ya. Cos A ditambah B maksudnya. Itu sama dengan cos di cos A dikali cos B dikurangi sin ya. Sin A dikali sin B. Sehingga cos A plus B-nya kita udah punya 1/4. Kemudian cos A dikali cos B-nya 5/12. Ini sini sama dengan 5/12 dikurangi sin A dikali sin B. Gitu teman-teman ya. Jadi sin A dikali sin B-nya tinggal kita pindah ruas aja ya. Sin A dikali sin B sama dengan 5/12 dikurangi 1/4. Samakan penyebut 12, ini 5, 12 dibagi 4 tuh 3 ya. Berarti ini 2/12. Tahu sama dengan 1/6 ya. Sin A dikali sin B sama dengan 1/6. Pertanyaannya adalah tangan A dikali tangan B. Ya kita mudah sekali ya, karena tangan itu kan didapatkan dari hasil bagi antara sin dan cos ya. Berarti ini sin A per cos B. Gini aja, sin A kali sin B. Cos A dikali cos B. Sorry, ini harusnya B. Cos A kali cos B. Nah, ini kan tangan, nilai tangan ya. Sehingga sinnya sin A kali sin B-nya 1/6. Cos A dikali cos B-nya sama dengan 5/12. Kita kali silang ya, berarti 12/30. Atau kita sederhanakan bagi dengan 6, berarti 2/5 teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Gitu tuh soal nomor 11. Kita lanjut soal nomor 12. Untuk mengerjakan soal nomor 12, kita harus gunakan konsep limit itu sendiri ya. Di sini kan ketika
X-nya itu menuju tak hingga, maka untuk pecahan yang bagian bawah sini 3/X itu pasti menuju 0 ya, karena 3 dibagi tak hingga otomatis menuju 0 teman-teman. Paham nggak? Karena ketika bilangan dibagi dengan bilangan yang tak hingga, otomatis dia akan mendekati 0 kan. Sehingga kita bisa substitusikan di nilai ini berurutan dari bawah ke atas. Berarti kita bisa dapatkan, tulis dulu ya soalnya, limit X menuju tak hingga dari 3 dikurangi 3 per 3 dikurangi 3 per 3 dikurangi 3/X ya. Nah, si yang ini pasti mendekati 0 atau kita anggap jadi 0 ininya. Sehingga kita bisa dapatkan 3 kurangi 3 per 3 kurangi 3 per 3 dikurangi 0. Gitu. Sehingga kita bisa tuliskan lagi 3 dikurangi 3 per 3 dikurangi 3/3 ya. Otomatis ini 3 dikurangi 3 per 3 min 1. Otomatis sama aja kayak 3 dikurangi 3/2. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 3, 3. Berarti hasilnya adalah 3/2 ya. Jawabannya yang B, teman-teman. Gampang ya? Jangan dibuat susah, teman-teman. Kalau melihat bentuk seperti ini, jangan dibuat susah. Anggap gampang aja. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Diketahui titik A 4,7 dan B-nya 16,25. Dan C-nya 2,X. Tentu terletak pada satu garis lurus nilai logaritma 2 log X adalah titik-titik. Oke, berarti karena dia dalam satu garis, maka dia kolinier namanya ya. Berarti A 4,7, B 16,25, dan C 2,X adalah merupakan kolinier. Atau mereka berada pada satu garis. Syarat kolinier itu berarti gradien di AB itu sama dengan gradien di BC. Maka kita cari dulu tuh MAB-nya. Masih ingat ya rumusnya ya? Berarti Y2 dikurangi Y1, dalam ini Y2-nya B lah ya. YB dikurangi YA. YB mah yang itu ya. Dikurangi XA. Sama dengan berarti 25 dikurangi 7 dibagi 16 dikurangi 4. 25 kurangi 7, 18 dibagi 12. Ini berarti 3/2. Kalau MBC-nya berarti dengan cara yang sama ya, berarti YC dibagi YB, YB lagi dibagi XC dikurangi XB. Berarti X dikurangi 25, berarti MAC aja ini berarti teman-teman, jangan MBC, MAC. Sebenarnya sih sama aja sih, tapi ya udahlah ya, pakai MAC aja nggak apa-apa. Biar nggak YB lagi. AC berarti A, ini A. Biar nggak banyak ngitungnya. X dikurangi 7 berarti yang ini ya. Dibagi dengan 2 dikurangi 4. Berarti X min 7 dibagi dengan negatif 2. Karena mereka nilainya sama, maka 3/2 itu akan sama dengan negatif X
Oh, negatif X min 7 sama dengan negatif 2. Kali silang, berarti negatif 6 bagi 2 ya, sama dengan X min 7. Sehingga ini negatif 3 dikurangi ditambah 7 sama dengan X-nya. Sehingga X-nya sama dengan 4. Jadi kalau pertanyaannya 2 log X ya otomatis sama dengan 2 ya, berarti 2 log 4. 4 itu kan 2 pangkat 2. Maka 2-nya bisa maju, maka 2 log 2. 2 log 2 tuh 1 ya, maka nilainya sama dengan 2 teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Nilai rata-rata dari 15, 46, dan 59 adalah 5 dan 5 lebihnya dari rata-rata bilangan 10, 35, dan X. Nilai X-nya berapa? Oh, gini. Berarti kalau kita mencari rata-rata dari 3 bilangan tadi, 15 ditambah 46 tambah 59 bagi 3 ya, karena ada banyak datanya, ada 3, itu nilai sama dengan 5. Tapi lebihnya dari plus 10 plus 35 plus X gitu loh maksudnya. Dibagi dengan 3. Tinggal kita hitung ya, ini 10, 15, 46, 59, 120 dibagi dengan 3 sama dengan 5 plus berarti 10 tambah 35 berarti 45 ya. 45 plus X dibagi 3. Oke, berarti sini 40 dikurangi 5 ya langsung ya. Berarti sama dengan 45 plus X per 3. 40 kurangi 5, 35 ya. Sama dengan 45 plus X. Kali 3 aja teman-teman ya. 3 kali 35, 105. Sama dengan 45 plus X. Berarti otomatis X-nya sama dengan, udah pasti ketemu ya, 60 ya. 105 dikurangi 45. Maka X-nya 60. Gampang teman-teman, jawabannya yang C. Oke, kita lanjut soal nomor terakhir. Soal terakhir, jika B sama dengan B1, C2, C-nya itu B110 dan BC-nya 20, B24C, BC-nya berapa? Berarti kita harus kalikan B dan C ya, kalau kayak gini mah. Berarti BC sama dengan 20, B, 24, dan C ya. Maka BC-nya kita tulis ulang sebelah kiri ya. Berarti B1, C2, ini matriks B-nya. Matriks C besarnya itu berarti B1, 1, 0. Ini 20, 24, B dan C. Ini B. Hati-hati teman-teman ya. B besar dan C besar itu matriksnya, B kecil sama C kecil itu elemen matriksnya. Ini emang agak membingungkan aja penulisannya ya. Tinggal kita kalikan, ingat kalau perkalian tuh baris dan kolom. Berarti B dikali B, B kuadrat, 1 dikali 1, 1. Tinggal B1 sama yang ini ya. Berarti B dikali 1B, 1 kali 0, 0. Lanjut ya. Terus baris 1 udah selesai nih, tinggal baris kedua dengan kolom 1, baris kolom. C kali B berarti BC, 2 kali 1, 2. C kali 1C, 2 kali 0, 0. Berarti nilainya ini 20, 24, B dan C. Ini udah sama tuh BC-nya di kanannya ya. Berarti kita bisa lakukan kesimpulan bahwa B kuadrat plus 1 sama dengan 20. Maka B kuadratnya sama dengan 19. Terus yang ditanyakan tuh BC sih sebetulnya. Kepersamaan yang kedua ya. Yaitu BC plus 2 sama dengan 24. Maka BC-nya sama dengan 22. Jawabannya yang C. Gitu.
Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menemani teman-teman yang lain untuk menggapai mimpi mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit dan dadah.